Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Malam ini sebelum kita belajar firman Tuhan, saya sampaikan pesan Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan, kehormatan yang Tuhan anugerahkan sehingga kita tetap bisa melayani Tuhan. Saudara sekalian, kalau orang bisa terus cinta Tuhan, hidupnya naik di hadapan Tuhan terus-menerus, di tengah semua tekanan, di tengah semua persoalan, itu akan sangat luar biasa. Ada banyak orang yang dalam perjalanannya dengan Tuhan tidak pernah bisa mulus, ada begitu banyak kerikil, begitu banyak batu yang menghujam hidupnya, sehingga diwarnai dengan kepahitan, penderitaan, kecewa, sakit hati, dan kemudian dendam dan marah. Dan itu membuat akan begitu banyak potensi rohani dalam hidup kita mati. Dan saya berdoa kita jadi orang-orang yang setia dengan Tuhan, yang cinta Tuhan, hati terbebas dari semua hal yang membuat potensi rohani kita terhambat, tapi semua kita akan terus berkembang, kita akan lari, kita akan maju, dan menikmati semua janji Tuhan dengan sukacita. Amin, saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada banyak kesaksian yang tidak terekam dan itu terjadi dalam masyarakat kita, dan di mana-mana banyak orang bersaksi bagaimana Yesus menyembuhkan mereka. Kemarin Pak Yosef cerita dengan saya, selesai kebaktian, kami ada kesempatan ngobrol, dia cerita begini, Anda tahu bahwa kita dibantu oleh banyak aparat untuk mengamankan setiap acara, termasuk dari teman-teman dari TNI membantu kita. Dan saya diberitahu bahwa kita mendapat kenang-kenangan sebuah peluru khusus dari Arhanud, itu satuan nembak pesawat terbang musuh, saudara. Itu saya seperti apa barangnya nggak tahu, kira-kira peluru gede lah gitu ya. Dan dia cerita, Pak Yosef cerita bahwa ada cerita menarik. Seringkali mereka ini pengen lihat di dalam, dan mereka sopan sekali, mereka selalu minta izin, permisi untuk ikut lihat ke dalam. Jadi ada satu aparat yang berkata, Pak, saya mau pengen lihat ke dalam. Jadi diantar, saudara. Akhirnya ada 2 orang yang kemudian masuk. Begitu masuk, persis dengan waktu saya lagi mau mendoakan orang-orang itu. Dan begitu saya ngomong kita akan doa 2 hal, saya bicara seperti itu. Satu di antara mereka ngomong begini, Pak, lihat ini, saya merinding semua. Ditunjukkan itu tangannya kan, kalau Anda tahu orang merinding itu bisa kelihatan pori-porinya kan, dia berkata, ini merinding semua. Terus ini orang nunjuk ke saya, itu bukan manusia, itu bukan manusia. Padahal mangan soto masih suka loh saudara. Kemarin itu dikasih gudeg sambal pete, saya sikat juga loh. Masih manusia, saya tetap manusia, Anda juga manusia, Elia pun juga manusia biasa, sama seperti kita, amen. Kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Yesus yang ajaib. Saya yakin dia merasakan hadirat Tuhan, hanya karena memang tidak mengerti bahwa itu namanya hadirat Tuhan. Dia pikir ada makhluk dari angkasa luar yang sedang berbicara. Tapi saya mau berkata buat saudara, ini ajaib Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, ada begitu banyak hal yang dia anugerahkan buat kita. Nah, saya mau tanya siapa yang hadir waktu kita buat live recording hari Kamis yang lalu, angkat tangan tinggi-tinggi. Alright. Siapa yang tidak sempat hadir Kamis yang lalu, angkat tangan juga tinggi-tinggi. Ya, dosamu diampuni, cuman saya tidak tahu Anda ngapain saja. Anda yang hadir, saya mengucapkan terima kasih, saudara sudah menyumbangkan suara emas saudara, walaupun Anda sebetulnya finalis American Idol, tapi Anda memilih untuk menyanyi buat Tuhan, dan album pertama saudara akan keluar insya Allah dalam anugerah Tuhan, tanggal 1 Juni yang akan datang, pas kita buat acara Hari Baru Zaman Baru. Itu adalah album pertama saudara. Anda nanti boleh ambil untuk kenang-kenangan anak cucu saudara berkata, Mami itu nyanyi di mana di sini, di mana pokoknya ini suara bisa bagus karena Mami ikut nyanyi. Lah ini kok agak jelek, itu papimu suaranya di situ. Saudara, ini ajaib sekali. Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Beberapa orang nanti mungkin akan cukup kreatif. Anda boleh foto studio, tempelkan di depan cover Anda sendiri, beri judul apapun terserah saudara. Pokoknya ini merupakan sesuatu yang Tuhan berikan buat kita luar biasa.
Kalau Anda ikuti akan persiapan dan sebagainya, relatif sangat singkat, mungkin berapa bulan ya? 2? Enggak sampai sebulan setengah. Kira-kira kurang lebih lah saudara. Saya enggak tahu persisnya tapi itu pendek sekali. Dan tiap hari mereka pulang malam, mereka nyanyi. Saya pikir kalau terus-terusan latihan, nanti pada harinya serak semua gimana ya? Dan saya mengerti yang ikut ambil bagian, yang nari, segala macam ini kerja keras dari semua pihak. Dan ini merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, malam hari ini, bagi Anda yang tidak berkesempatan melihat hari Kamis yang lalu, memang tidak terulang lagi, ini peristiwa langka abad 21. Tapi saya mau tunjukkan klipnya buat saudara. Saya harap Anda lihat wajahmu, tapi yang jelas ini merupakan album rekaman saudara yang pertama. Setiap orang yang ikut nyanyi boleh mengklaim sebagai albumnya, karena memang Anda sah menyanyi. Suaranya nyampur jadi satu, tapi percayalah yang membuat indah dan luar biasa adalah suaramu. Kalau tidak ada saudara, akan berbeda sama sekali. Suara saudara oke juga loh saudara ya, kalau kita dengerin gak ada yang fals. Suara Anda memang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Alright, mari kita buka firman Tuhan sama-sama. Kitab Ester pasal yang keempat. Kitab Ester pasal yang keempat. Saya akan baca dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17, kitab Ester pasal yang keempat, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatach, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatach disuruh menyampaikan pesan kepada Ester, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatach dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester, akan tetapi Ester menyuruh Hatach memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ayat 14 inilah sebuah statement yang saya ingin Anda garis bawahi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Ada 2 hal yang saya mau sampaikan yang Tuhan taruhkan dalam hati saya buat Anda pada malam hari ini. Kitab Ester ini kitab yang paling aneh dalam pengertian apa? Kalau Anda membaca kitab Ester ini, tidak ada satu kata Tuhan pun ada pada kitab Ester. Kalau Anda baca dari awal sampai akhir, tidak dijumpai kata Tuhan
barang satu kali pun dalam kitab ini. Tapi kitab ini memberikan akan pengajaran yang luar biasa buat kita. Dan malam hari ini dua hal Tuhan mau ingatkan buat setiap saudara, merefresh, mengingatkan Anda kembali akan siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Nah, kalau Anda melihat yang pertama, kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang merencanakan segala sesuatunya dengan sempurna. Esther ini adalah seorang Yahudi yang kemudian ditawan dan dibuang ke Puri Susan. Keluarganya, orang tuanya sudah mati, sehingga dia ikut dengan pamannya. Besar kemungkinan orang tuanya mati ketika diserang oleh musuh. Nah, Alkitab mengatakan itu merupakan sebuah kenyataan. Esther orang tuanya mati, ikut pamannya bernama Mordekai. Perjalanan seperti itu bukanlah sebuah pengalaman yang enak. Siapapun tidak pernah mengingini melihat orang tuanya mati dan dia ikut dengan orang lain sebagai orang tua angkatnya. Tapi itu yang dialami oleh Esther. Dan bukan hanya itu, dia tumbuh sebagai seorang gadis yang cantik, tapi satu hari raja akan memilih seorang permaisuri baru baginya. Nah, Alkitab mengatakan dibuatlah semacam kompetisi yang menurut saya paling kejam yang orang pernah buat. Alkitab mengatakan dikumpulkannya semua gadis yang paling cantik di seluruh negeri, dan kemudian baginda akan menentukan siapa yang dia akan angkat sebagai permaisuri. Tidak ada orang lain yang berhak menilai kecuali raja seorang diri. Dan cara yang dipakai, yang saya katakan kejamnya luar biasa. Anda tahu caranya? Maaf saya berkata, tiap gadis itu satu malam dipakai oleh raja. Disetubui dan dipakai satu malam oleh raja. Kalau kemudian raja suka, seperti Esther, akan diangkat sebagai permaisuri. Kalau raja tidak suka, tidak akan dikembalikan kepada orang tuanya, tapi dimasukkan dalam ruangan tempat para gundik itu berada. Bayangkan bahwa besar kemungkinan seumur hidupnya dia tidak pernah akan kenal dengan pria, tidak boleh ada pria normal mendekatinya, dan dia akan dipenjarakan di tempat itu sampai pada hari matinya, walaupun kelimpahan diberikan bagi dia. Tidak ada manusia yang sebenarnya membiarkan dirinya dibelenggu seperti itu dengan sukarela. Itu merupakan pengalaman yang mengerikan sekali. Esther mengalami semuanya itu. Dan mungkin dari sejak awal dia bertanya, mengapa dia harus melewati semuanya itu? Mengapa penderitaan dan kependeritaan yang begitu pahit harus dia alami? Mengapa Tuhan izinkan ada begitu banyak hal yang menghancurkan hidupnya dan seakan-akan dibiarkan terjadi? Hari ini ada begitu banyak orang yang mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini ada begitu banyak orang yang bertanya, mengapa semuanya ini diizinkan Tuhan terjadi? Mengapa Tuhan biarkan aku mengalami berbagai persoalan seperti hari ini? Tapi saya mau beritahu saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya menggambarkan dia seperti seorang grandmaster catur yang sangat hebat. Dia mainkan bidak-bidaknya dengan sangat jeli dan sangat brilian sekali. Maka dia akan juga memainkan bidaknya, yaitu kehidupan Anda dan saya, dengan sebuah strategi yang tidak pernah orang duga sebelumnya. Percayalah, dia bukan seorang grandmaster yang mengorbankan Anda untuk kepentingannya. Dia mau pakai semua kita untuk kemuliaannya dan menciptakan Anda dan saya sebagai alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kita harus percaya, walaupun tidak terlihat, tangan grandmaster agung kita, namanya Tuhan Yesus, dia campur tangan dalam kehidupan kita. Dia merencanakan semuanya dari sejak awal. Tuhan mengerti apa yang bakal dihadapi oleh orang-orang Yahudi. Karena itulah saya percaya dia masukkan Esther di Puri Susan dengan sebuah tujuan. Suatu kali kelak orang ini yang melewati begitu banyak penderitaan oleh karena apa yang dia alami,
dia akan bisa dipakai Tuhan menyelamatkan akan bangsanya dari pemusnahan massal. Saudara sekalian, hidup kita sebagai manusia tidak seperti Tuhan dalam pengertian dan kemahatauannya. Pengertian kita terbatas, kita mengerti hanya sepotong, tapi seringkali kita sudah memberikan komentar dengan pemahaman sepotong yang kita punya. Biarkan Tuhan selesaikan semua rencananya dalam kehidupan Anda dan saya, maka saudara akan melihat semua rancangannya sempurna. Dia tidak pernah merencanakan rancangan yang jahat, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jangan pernah biarkan apapun membuat Anda ragu dengan kebaikan Tuhan kita. Apapun yang dia rencanakan, dia merencanakan sesuatu yang mulia. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar kesaksian yang menarik sekali. 12 tahun yang lalu ada seorang bapak tinggal di Jawa Tengah ini. Kedua matanya buta dan dia belum kenal Yesus sama sekali. Di dalam kebutaannya ini terjadi 12 tahun yang lalu. Tepatnya tahun 1995, 12 tahun yang lalu. Dalam kebutaannya Tuhan mendatangi dia dalam mimpi dan Yesus memperkenalkan dirinya. Kemudian bapak ini diajak Tuhan ke surga dan kemudian dibawa juga ke neraka. Nah, singkat cerita, akhirnya bapak ini terima Tuhan Yesus. Lalu suatu hari di tahun yang sama, Tuhan berkata kepadanya, kalau engkau ingin sembuh, datanglah di kota Semarang, kamu cari gereja di pinggir pantai, dan gereja itu gereja yang mendoakan orang-orang sakit. Nah, Tuhan tidak ngomong kapan dia harus pergi. Tuhan kalau bicara tidak utuh dari awal sampai akhir. Seringkali Tuhan bicara hanya sepotong. Kenapa? Supaya kita terus kembali ke dia dan bertanya, apa yang berikutnya engkau mau sampaikan. Tapi kita ini seringkali kurang pengertian. Ketika Tuhan ngomong sepotong, kita anggap dia sudah bicara utuh. Pengalaman terulang, 12 tahun yang lalu, ketika bapak ini mendengar Tuhan berkata, kamu ke Semarang, kamu pergi ke daerah pantai di Semarang, cari gereja di sana. Itu gereja mendoakan orang-orang sakit. Nanti kamu didoakan, kamu akan sembuh. Dia langsung ke Semarang, dia cari pantai Semarang, dia cari gereja di pantai 12 tahun lalu. Dan tidak dijumpai seperti yang Tuhan katakan. Sempat dia berpikir, apakah kali ini aku salah? Apakah Tuhan berdusta kepadaku kali ini? Dan dia berkata, selama ini Tuhan tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah berdusta. Kenapa kali ini aku cari gereja di pinggir pantai Semarang yang mendoakan orang-orang sakit dan tidak ada seperti yang Tuhan katakan. Dia biarkan itu berlalu. Dan akhir-akhir ini Tuhan datang lagi ke dia. Dia berkata, kamu ingat yang pernah aku katakan? Sekarang gereja seperti itu sudah ada. Dan pada waktu itu dia sadar Tuhan maksudkan adalah yang di sebelah. KKR Anak Raja yang 5 bulan ini kita buat. Kalau saya bayangkan saudara, 12 tahun lalu apa yang terjadi? Kita baru bergulat membayar hutang untuk melunasi pembelian gedung di Permata. Kita pernah buat kesalahan besar, saya pernah buat sebuah kesalahan besar, tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan yang lain. Dan gedung itu nyaris disita bank 12-13 tahun yang lalu. Tahun 95 keadaan mulai membaik memang. Tetapi kita belum lunasi gedung itu. Tidak ada pikiran sama sekali untuk beli tanah lagi yang lebih gede dan membangun lagi. Dasarnya sebagai manusia, saya ini orang yang suka main safe. Saya bukan seorang risk taker secara manusia. Tidak pernah kebayang sama sekali, tidak pernah bermimpi sama sekali bahwa kita akan bangun gedung segede itu. Kecil karena ada anak raja jadi kecil sekarang saudara. Tidak pernah kebayang sama sekali. Dan jumlah jemaat juga belum banyak.
Tapi 12 tahun yang lalu, ketika bahkan kita belum bermimpi, ketika bahkan kita lagi sibuk dengan pergulatan kita untuk satu hal, Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang besar. Waktu kita lagi menangis, Tuhan, kasih duit Tuhan, kita nggak bisa ini bayar utang. Anda tahu utang kita dulu berapa? 265 juta kira-kira. Tahun 95 mungkin masih sekitar 200 juta utang kita. Kita lagi meratap minta 200 juta rupiah tahun itu. Kita berdoa, Tuhan berkati. Tidak berani, tidak pernah bermimpi kita akan habiskan puluhan miliar 10 tahun kemudian dari saat itu untuk membangun gedung sebelah. Tidak pernah mimpi kemudian Tuhan berikan ini kepada kita. Tidak pernah mimpi bahwa kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Tapi 12 tahun lalu, waktu kita lagi bergulat dengan, maaf saudara, uang receh seperti di depan Tuhan, Dia merencanakan perkara besar buat kita. Hari ini pun saya percaya masa depanmu sudah direncanakan Tuhan dengan sempurna dan luar biasa. Hari ini saya percaya ketika Anda lagi bergulat dengan sesuatu yang sepertinya, kalau Anda berkata, ya dulu kenapa gua seperti itu? Di tengah engkau lagi berjuang, meratap, berkata, Tuhan tolong, tolong, tolong. Tuhan berkata, ya, ntar. Aku lagi gambar. Kau gambar apa Tuhan? Aku menggambar masa depanmu nak. Ya itu ntarlah Tuhan. Itu wah gampang. Tunggu kamu tenang ya. Gua selesaikan gambarku dulu katanya. 12 tahun yang lalu. Tidak ada orang berpikir kita akan buat KKR anak raja. Dan saya beritahu, sekali KKR sekarang, nutup utang gereja yang kita tangisi 15-12 tahun lalu. Saya bilang, Tuhan kadang-kadang otak kita gak bisa ngerti loh. Tapi hari ini, Dia buktikan Dia Tuhan yang luar biasa. Esther diingatkan Mordekai, lu jangan lupa siapa engkau. Engkau di posisimu sekarang, karena ada maksud Tuhan buat hari ini. Siapa tahu justru karena hari ini terjadi, engkau ada sebagai ratu. Dan Tuhan lewat Mordekai ingatkan Esther, sebetulnya jalan hidupmu bukan karena suatu kebetulan dan karena bencana semata-mata. Ada di unseen hand, tangan yang tidak terlihat dari Grand Master yang hebat itu sedang menjalankan bidak hidup kita dan dibawa dengan manuver Tuhan yang orang berkata ini gila. Tapi saya beritahu, Dia tidak pernah salah. Ujungnya Anda dan saya akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang tempaannya tidak mudah, bisa menukik sangat dalam sekali. Tapi saya mau tanya, apakah saudara tetap mau percaya kepada Tuhan? Saya berkata, saya tetap percaya Dia merencanakan ujungnya luar biasa. Mungkin tidak seperti yang Anda pikir dan bayangkan, tapi saya percaya Dia beri lebih baik dari yang kita pikir dan kita bayangkan. Saya teringat awal-awal saya pelayanan. Saya tahu mungkin tidak semua orang diberkati dan seberuntung saya dengan kesaksian yang saya mau ceritakan ini. Sudah beberapa kali mungkin saya cerita. Bagi Anda yang belum pernah dengar, saya mau ceritakan akan cerita ini. Tapi buat saya ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Tahun-tahun itu awal-awal saya pelayanan, saya diundang oleh Ibu Nani khotbah di Cirebon. Tidak ada orang tahu itu kira-kira sudah mungkin 20 tahun lalu itu kejadiannya. Pada waktu itu, saya datang ke Cirebon sampai jam 2 siang, saya naik travel, dan disambut oleh ayah dari Pak Yusak Cipto, ayah dari Ibu Nani juga. Dan beliau waktu itu masih hidup, umur sudah 70 tahun lebih. Saya diajak makan siang sama-sama. Kemudian opa tua ini mulai tanya dengan saya, badannya tinggi besar saudara, suaranya menggelegar, lebih tinggi dari Pak Yusak malah. Dia tanya dengan saya, kamu ini masih muda, kok jadi hamba Tuhan? Kamu kok bisa jadi hamba Tuhan? Ceritanya bagaimana? Kemudian saya mulai cerita. Ketika saya mulai cerita, mendadak ini opa berdiri saudara.
Emosinya itu kentara banget, matanya melotot dan bersinar, dan bahkan berkaca-kaca dengan muka merah. Dia tunjuk saya dengan teriakan keras, "Kamu orangnya!" Coba Anda bayangkan ya, belum pernah ketemu orang, ketemu sekali Anda ditunjuk, "Kamu orangnya." Bayangkan Anda apa? Pernah dirampok, rampoknya seperti kita modelnya, kira-kira kan begitu. Pasti dia punya pengalaman buruk tentang orang yang modelnya kayak begitu. Saya nggak pernah ketemu dengan beliau. Saya bilang, "Ada apa?" Saya panik juga. Ini kenapa? Dia kendalikan emosinya, dia duduk, kemudian dia cerita. Dia berkata, "Aku tunggu kamu lebih dari 20 tahun. Saya bilang, "Loh kok bisa?" Dia berkata, "Tahun 1960, itu tahun saya belum lahir, saudara." Dia berkata, "Aku kedatangan tamu di Jepara, hamba Tuhan dari Afrika, namanya Naginda. Orang ini dipakai Tuhan luar biasa. Setiap kali dia khotbah, yang dengar aku ini bisa keluar kayak api di dalamku, membara di dalamku." Lalu kemudian kami nikmati KKR berhari-hari dengan dia. Malam terakhir sebelum dia pulang, saya jamu dia makan di rumah. Lalu dia mulai bernubuat dan Naginda ini berkata kepada saya, "Bapak, saya mau sampaikan pesan Tuhan." Dia berkata, "Satu hari kelak, Bapak akan ketemu dengan seorang muda. Dan pada waktu dia bicara, Bapak seperti mendengar saya berbicara. Ada api akan keluar dari dalammu saat dia bicara. Kalau Bapak ketemu hamba Tuhan, orang muda seperti itu, sampaikan pesan Tuhan hari ini. Tuhan mau pakai hidupnya." Dan dia berkata, sejak saat itu, setiap ketemu hamba Tuhan muda, saya ajak dia bicara. Dia berkata, "Siapa tahu api itu keluar di dasar, di dalam hati saya." Tapi bertahun-tahun saya ketemu banyak orang, saya ajak bicara banyak orang. Tidak satu pun dari mereka yang ketika bicara membuat di dalam saya ada nyala apinya. Tapi tadi waktu kamu mulai bicara, tiba-tiba nyala api itu keluar. Aku sudah lupakan yang Naginda katakan, 20 tahun lebih sudah cukup lama buat aku menanti. Aku pikir tidak akan pernah aku temui. Waktu kamu bicara itu api keluar. Dan aku bertanya, "Tuhan, kok seperti hamba-Mu dari Afrika? Apa ini orangnya?" Dan Roh Kudus berkata jelas tadi, dia berkata, "Ini orangnya." Aku tidak bisa nahan emosiku, aku teriak, "Kamu orangnya." Saudara, 20 tahun lebih dia tunggu. Dan itu nubuat disampaikan bahkan sebelum saya lahir. Siapa yang tetap mau percaya bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik buat kehidupan kita. Mungkin tidak ada kesaksian seperti itu dalam kehidupan saudara. Tapi buat saya, setiap kali ada orang diberi Tuhan peneguhan demi peneguhan, Anda harus mengerti. Karena akan melewati suatu fase ujian yang tidak mudah dalam hidupnya. Dan Tuhan akan berikan peneguhan-peneguhan seperti itu supaya tidak goyang. Jadi Anda jangan iri berkata, "Saya kok enggak dapat, Pak." Kalau Anda mau dapat, paketnya sama dengan badai yang luar biasa. Nah, dengan itu Anda berkata, "Wes ora usah, aku tak tenang-tenang saja." Percayalah, Tuhan mengerti hati kita. Saya cukup kenal yang namanya manusia, saudara. Tapi saya mau katakan pesan Tuhan hari ini. Dia Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita, amen. Hal yang kedua yang terakhir, ini hal yang luar biasa. Mordekai berkata kepada Esther ketika dia berkata, "Aku tidak berani menghadap raja, bisa mati aku." Mordekai berkata, "Kalau engkau tidak mau, pertolongan akan datang dari pihak lain. Engkau akan binasa." Cuma buat orang Yahudi, dia berkata, akan datang pertolongan dari pihak lain. Tuhan mau berkata malam hari ini, ada orang-orang yang dipilih Tuhan, diberi kepercayaan, diberi kehormatan. Kalau engkau dikuasai ketakutanmu, dikuasai pikiranmu sendiri, dan membuat engkau menolak rencana Tuhan dalam hidup saudara, jangan pernah berpikir rancangan Tuhan akan gagal karena kita berkata tidak dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan berkata akan ada pertolongan dari pihak lain. Dan saya melihat dalam kehidupan kita ini, Tuhan tidak hanya punya satu orang sebagai stok untuk dia pakai. Dia punya banyak pilihan.
Kalau hari ini kita diberi kehormatan Tuhan, melakukan yang harus kita lakukan, mengerjakan yang harus kita kerjakan, jangan pernah ada orang bersungut-sungut, dan jangan pernah ada orang menolak apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak mau, dari pihak lain, Tuhan akan berikan kuasanya. Dari pihak lain, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Kepada pihak lain, Dia akan juga kerja, dan rancangannya tidak akan pernah gagal. Saudara, saya berdoa setiap kali Tuhan berurusan dengan hati kita, setiap kali Tuhan bicara dengan kehidupan kita, mari jadi orang-orang yang responsif, orang yang berani mengiyakan apapun yang Tuhan mau. Sebab kalau Anda tidak mau, yang lain akan dipakai Tuhan. Dia pernah masuk Yerusalem, semua orang bersorak-sorai. Orang berkata, suruh mereka diam. Tuhan berkata, kalau mereka diam, batu akan bersorak-sorai. Dia bisa pakai apa saja. Dia bisa pakai siapa saja. Jumat kemarin saya punya pengalaman antik banget, saudara. Saya suka kalau tiap hari saya mengalami pengalaman itu. Saya yakin Anda juga suka. Hari Kamis setelah kita buat live recording, teler di badan, tapi Jumat saya sudah janji ada syuting untuk TV. Jadi pagi-pagi saya selesaikan di belakang syuting TV. Selesai tengah hari, saya buat ritual saya. Apa itu? Cari soto, saudara. Hobinya sederhana, cari soto, nambah pengurapan. Jadi saya kemudian makan soto, Budon ikut saya, ada teman lagi ikut saya. Kami makan soto. Dan selesai itu saya mau ke rumah satu saudara, saya janji mau doain rumahnya. Di tengah jalan, saya ditelepon, diberitahu ada seseorang mau ketemu dengan saya. Singkat cerita, saya minta Budon balik, saya pergi ke kantor gereja di Permata. Saya ditunggu satu orang, dan saya mau beritahu saudara, kalau Anda taat, Anda lakukan ministrimu dengan happy, dengan sukarela, blessing-nya besar sekali. Tadinya kita mau tutup kantor kita hari Jumat, Pak Mul bilang janganlah, buka saja. Dan saya bersyukur ada staf yang berkata, okelah saya volunteer jaga di kantor. Ketaatannya membuat sebuah blessing, pintu terbuka yang luar biasa. Datang Bapak ini mau ketemu dengan saya. Saya temuin dia bawa tas kresek hitam, tas plastik kresek hitam 2. Masuk di kantor saya. Maaf nih saudara ya, pakaiannya sederhana sekali. Pakai t-shirt biasa, bukan yang keren. The Lord Reign itu kan keren, ini enggak biasa banget. Pakai celana panjang, pakai sendal. Terus dia berkata, Pak, Bapak ingat saya bilang tidak, saya berkata. Terus terang saya bilang, ingat namanya siapa, malah enggak tahu kan lucu. Saya ngomong terus terang tidak. Dia bilang, Pak, saya ketemu Bapak sekian belas tahun yang lalu. Saya tidak tahu minggu ini temanya sekian belas tahun yang lalu. Anda perlu buat puisi dengan judul sekian belas tahun yang lalu. Sekian belas tahun lalu. Saya bilang, masa pernah ketemu? Iya Pak. Dia cerita kejadiannya. Saya bilang, ya saya ingat. Saya ingat papahmu. Saya bilang, papa masih ada? Masih. Saya bilang, sampaikan salam saya. Saya masih ingat papahnya. Dan kemudian dia cerita, Bapak ingat toh peristiwanya ini? Iya, saya ingat betul. Iya Pak. Dan dia ngomong begini, dia tidak ketemu saya sudah belasan tahun, saudara. Dan dia berkata, Pak, saya hanya mau datang untuk mendukung proyek-proyek Bapak, pekerjaan Tuhan. Dia angkat tas kresek 2 itu, ditaruh di meja saya. Anda tahu, itu uang kontan ratusan juta rupiah. Orang tidak ketemu saya sudah belasan tahun. Anda tiap minggu ketemu saya tidak pernah begituin saya loh saudara. Waktu tertemplak Pak saya, silahkan lakukan saudara. Tapi ini orang tidak pernah ketemu saya. Belasan tahun lalu. Belasan tahun. Datang bawa tas kresek 2. Duit kontan ratusan juta. Saya pikir orang Semarang tuh keren banget saudara. Orang Jakarta pakai giro, irit banget. Orang Semarang, my goodness, keren. Kaos, sendal, tas kresek canggingan begini.
Budon bawain itu pulang, saudara, karena harus saya mau serahkan bendara. Dibawa pergi sama dia, kayak bawa lumpia. Tas kresek hitam 2. Sekian ratus juta. Ya tahu, orangnya ketemu saya sekian belas tahun lalu, Anda ketemu saya minggu lalu, tidak pernah begitu dengan saya. Bagaimana ini? Saya berkata, Tuhan, caramu memberkati aneh banget. Dan saya belum doain dia, sudah Pak, saya mau pamit. Terus bilang gini, lain kali kalau ada rezeki lagi, boleh datang lagi ya Pak. Tidak masalah, saya berkata. Wong sing ketemu aku bolak-balik meneng wae, dia berkata, nggak masalah. Dia berkata lagi loh, nanti mau balik lagi kalau ada rezeki lagi. Dia pulang aja, pulang. Saudara bisa bayangin cara Tuhan itu. Tuhan kita itu memang humoris sekali. Saya ketawa ngakak, saya bilang Tuhan. Saya ketawa, saya guyon berkata, the power of soto, saya berkata, luar biasa, makin fanatik sama soto. No, bukan pengurapan sotonya saudara. Tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang mau berkata, aku perintahkan kau buat yang aku mau. Aku Tuhan tidak pernah kehabisan supply buat hidup Anda. Amen saudara. Dari pihak manapun dia bisa tolong. Dia bisa kerja dengan cara apapun. Yang tidak pernah Anda duga sekalipun. Dia Tuhan yang sanggup. Dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan bagi orang yang percaya. Saya dengar kesaksian menarik sekali di sebuah kampung di Ungaran nih saudara. Ada satu orang tokoh di sana. Dia marah banget. Setiap kali ada acara KKR anak raja, orang-orangnya dibawa cari Tuhan dan cari kesembuhan. Dia marah sekali. Dia berkata, jangan dibawa orang-orangku. Dia marah sekali. Saudara, kalau Tuhan lagi hot dengan sesuatu, jangan Anda tentanglah. Gawat saudara, bahaya. Kadang-kadang dia hot dengan sesuatu, dia lagi panas banget dengan sesuatu. Dan kalau itu terjadi, jangan pernah Anda coba tentang. Very dangerous. Anda ngomentari, Anda nentang, ini gawat. Ini orang marah. Dia bilang, saya mau tentang. Rebu yang lalu, kita ini tim medis kita buat pengobatan gratis. Dia dengar gitu, dan pengobatan dibuat di kampungnya, dia marah. Dia berkata, tak bubarkan. Waduh, orang sudah ngeri lah yang dengar itu. Dia marah, emosi, dia bilang, bubar ke. Dia jalan saudara. Mau datang, mau diluruk tempat kita buat pengobatan gratis. Anda tahu cara Tuhan? Dia itu Tuhan yang berdaulat. Ajaib. Lagi jalan dengan emosi itu. Jebret, digigit ular saudara. Di tengah jalan dicokot ulo. Langsung mungkin ngangkat sarung pulang saudara. Saya nggak tahu, mudah-mudahan terselamatkan jiwanya. Tapi Tuhan bisa kirim ular. Dan berkata, makan siang datang, saudara. Anda bisa kebayang gak? Tuhan itu ajaib, punya sense of humor yang luar biasa. Amen, saudara. Jangan pernah ragu dengan kuasa Tuhanmu. Nah, malam ini kami ingin berdoa mengurapi Anda satu persatu. Sebelum kita lakukan, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Saya mau setiap Anda menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Begitu nanti Anda diurapi, saudara bawa korbanmu di depan Tuhan, maju ke depan supaya kita tidak usah kerja atau kita buang waktu 2 kali. Tapi ini yang saya mau Anda lakukan. Tanya Tuhan, berapa yang Tuhan mau. Jangan beri dia sedekah, beri dari hatimu. Cornelius, saudara, dengar baik-baik. Doanya didengar Tuhan. Itu doa yang bareng dengan persembahan. Persembahan yang naik bersama dengan doa. Doanya didengar Tuhan. Persembahannya seperti tugu peringatan di hadapan Tuhan. Orang yang memberikan persembahan keluar dari hati loh. Bukan asal-asalan, keluar dari hati. Berarti Tuhan, ini buat engkau, keluar dari hati. Seperti sebuah tugu peringatan di hadapan Tuhan. Setiap kali Tuhan memandang, dia ingat kita. Alkitab yang berkata, Cornelius mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa oleh karena doa dan persembahannya. Amen saudara. Tutup Alkitab saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Tutup Alkitabmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Saya pernah bicara dengan seorang lulusan teologi sekian tahun lalu di Australia. Dia berkata begini, Pak, Bapak seringkali bercerita Tuhan menampakkan diri kepada banyak orang dan menginjili orang itu. Buat kami, Pak, itu sebuah pengingkaran. Saya bilang, apa yang diingkari? Sebab Tuhan memberikan mandat buat kita gereja untuk memberitakan kabar baik. Bagaimana mungkin kemudian Tuhan melewati kita dan dia khotbah sendiri? Tapi peristiwa ini terulang lagi dan terulang lagi dan terulang lagi. Orang yang bercahaya ini berkata, kamu ikut aku dan ikuti jalanku. Dan minggu lalu orang ini ikut kebaktian anak raja di tempat ini. Dia bersaksi, dia cerita. Tiba-tiba orang yang dia lihat dalam mimpinya ada di tengah-tengah kita. Berkilauan luar biasa. Dia sempat tutupi matanya, silaunya luar biasa. Dia ngomong ke sebelahnya, kamu lihat nggak? Nggak ada orang lihat. Dan dia lihat apa yang dia lihat? Orang yang berkilauan itu lagi menumpangkan tangan, menumpangi tangan, mendoakan orang-orang sakit yang hadir. Pikir baik, saudara. Apakah itu bukan sebuah tanda dia sudah tidak tahan menunggu gereja berbuat sesuatu? Sementara kita hidup dengan begitu nyaman, cari kenyamanan, cari kekayaan. Gereja hanya untuk ajang, untuk orang cari kedudukan, cari pengaruh. Dan kita pikir itu baik. Gereja hanya untuk ajang orang cari popularitas, ingin mengendalikan dengan apa yang dia mau, dan tidak lagi peduli jutaan orang di luar sana belum kenal Tuhan sama sekali. Bagaimana kita bisa punya muka ngadep Tuhan kelak? Bagaimana? Bagaimana kalau hati hamba ini berat rasanya ada dalam hidup kita? Isinya cuma di mana-mana jegal-jegalan. Kalau ada gereja maju, dikeroyok rame-rame, dijatuhkan sama-sama. Bagaimana kita bisa ngadep Tuhan dengan muka dan hati kayak begini? Sementara kita biarkan jutaan orang di sana binasa dan tidak kenal dengan Tuhan. Bagaimana Anda ketemu Tuhan kalau tiap hari semua pembicaraan kita hanya ngomongin orang dan nunjuk-nunjuk kesalahan orang? Bagaimana Anda punya nyali ketemu dengan Tuhan? Saya nggak tahu. Kalau dengan hati seperti itu, orang masih dengan enteng mau menghadap Tuhan. Ada sebuah pertanyaan hari ini, saudara. Siapa yang mau berkata, Tuhan, ini hidupku, pakai aku Tuhan, supaya bangsa ini bertemu dengan Engkau dan kenal dengan Engkau secara pribadi. Amen, saudara. Saya berdoa sebelum bulan ini selesai, hati kita dibereskan di hadapan Tuhan. Ada orang-orang yang mulai teriak lagi, bukan hanya meratapi dirinya, tapi meratapi bangsa, dan minta kegerakan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Syakara mataka syakara, sikara labata karana syakara. Doa, saudara. Doa, 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 doa.
saudara.